PPKN kelas 7 bab 1 bagian kedua. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang menguasai Indonesia mulai 8 Maret 1942 setelah dilakukannya perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perjanjian tersebut, pihak Belanda yang diwakili oleh Letnan Jenderal T. Porter dan Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura disepakati bahwa Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pendudukan Jepang tidak berlangsung lama. Sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Pada waktu itu M. Yamin menjadi tokoh pertama yang memberikan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut terdiri dari 5 unsur, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Suetomo menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara. Ada 5 unsur yang diajukan Suetomo untuk dijadikan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia. Ia mengemukakan rumusannya yang disebut Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota dengan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia tersebut terdiri dari 9 orang yang biasa disebut dengan Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 malam, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno dan mencapai kesepakatan mengenai rancangan pembukaan Hukum Dasar (UUD) atau dengan kepanjangan Undang-Undang Dasar. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 menyampaikan hasil rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah itu BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan PPKI. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah
pada sekutu setelah dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom pada 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok dan menjadi langkah penting untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang. Sidang ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang disahkan urutannya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sidang PPKI tersebut menghasilkan beberapa hal berikut. 1. Menetapkan UUD 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau biasa juga disebut dengan kontrak, ya. Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka, terbentuklah komitmen dan perjuangan warga negara adalah memajukan kehidupan masyarakat di segala bidang. Misalnya, seorang pelajar harus belajar dengan giat, tekun, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kerja kelompok di sekolah. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa, kita hendaknya bersatu padu mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Ada beberapa nilai yang kita harus junjung tinggi, ya. Nilai dalam pengertiannya adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap suatu hal yang menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Nilai yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah nasionalisme dan patriotisme. Pengertian arti nasionalisme secara luas yaitu perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain di dalamnya. Terkandung kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi. Kemudian apa arti dari patriotisme? Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya memiliki semangat patriotisme yang dilandasi oleh sikap nasionalisme. Tentunya sebagai seorang pelajar, hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengikuti upacara bendera dan belajar dengan giat dan rajin, serta semangat yang sangat tinggi untuk menjunjung ilmu yang lebih tinggi lagi.